Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Lukman Azhari dengan NPM 2022-4350-2008 di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang mana kelompok 2 tersebut beranggotakan Muhammad Rafli Kurniawan, Dwiki Abdul Rahman, Omon, dan juga Muhammad Aryo Baruno untuk menginstalasi sebuah sistem operasi yang bernama Windows 11 Pro dan juga Linux Mint, di mana kami menggunakan virtual mesin yang mana virtual mesin tersebut bernama VirtualBox. Langsung saja di sini saya akan memulainya dengan mendownload VirtualBox yang akan saya gunakan dan saya akan memberitahu juga bagaimana cara menginstalasinya. Kita mulai saja. Pertama kita buka browser dulu, browser yang Anda gunakan apapun itu. Lalu kita bisa ketikkan saja download VirtualBox dan kita masuk ke sebuah website VirtualBox. Di sini ada beberapa pilihan bro, platform yang Anda gunakan. Karena kebetulan saya menggunakan Windows, jadi saya downloadnya yang Windows Installer. Di sini downloadnya saya pause karena sebelumnya saya sudah mendownloadnya. Langsung saja saya buka download hasil download tadi yang mana sudah saya download sebelumnya. Ini dia ada filenya. Dan ini file yang tadi saya download yang saya pause. Dan ini adalah hasil download sebelumnya. Langsung kita run as administrator. Kita klik next. Next lagi. Yes. Yes lagi. Lalu install. Tunggu saja hingga prosesnya selesai. Dan di sini ada Start Oracle VM VirtualBox 7.0,18 after installation. Maksudnya adalah kalau dicek di sini nanti VirtualBox-nya langsung nge-launch gitu. Jadi kita pilih untuk unchecklist saja. Supaya nanti kita bisa menjalankannya manual. Lalu kita finish. Kita buka VirtualBox-nya. Dan ini adalah tampilan VirtualBox-nya. Ini sebelumnya saya sudah pernah install dan kita remove saja supaya kita bisa tahu bagaimana cara menginstalnya dari awal. Untuk selanjutnya kita lanjut saja dengan mendownload Windows 11-nya yang ingin kita gunakan di sini. Saya akan menggunakan Windows 11 dan di sini ada pilihan downloadnya. Ini untuk Windows 64 bit. Untuk bahasanya kita pilih English. Confirm. 64 bit download dan ini akan langsung terdownload. Untuk downloadnya saya pause karena untuk sistem operasinya juga sudah saya download sebelumnya. Kalau misalkan ini harus kita download juga, mungkin akan memakan waktu. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan sistem operasinya di sebelum video ini dibuat. Jadi kita buka saja di mana saya menyimpan file sistem operasi tersebut dan di sini adalah tempat saya menyimpannya. Lalu lanjut kita buka VirtualBox-nya. Di sini kita bisa klik new dan di sini kita bisa isikan nama dari virtual mesin yang ingin kita buat. Karena kita ingin membuat sebuah virtual mesin untuk Windows 11 Pro, maka kita beri nama dia Windows 11 Pro.
Dan di sini adalah eh, direktori penyimpanan hasil dari virtual mesin yang kita install nantinya. Lalu di sini ada ISO image, kita pilih saja eh, sistem operasi yang sudah kita download tadi. Di sini kita pilih Windows 11. Dan di sini kita bisa pilih editionnya karena sebelumnya tadi saya sudah mendownload yang versi multi. Di sini kita pilih saja Windows 11 Pro. Dan ini ada skip unattended installation. Maksudnya adalah kalau misalkan ini kita checklist, nantinya kita akan diarahkan untuk menginstal Windows-nya secara manual, di mana nantinya kita harus mengisi email, menentukan eh, yang mana primary installnya, segala macamnya. Jadi saran saya adalah untuk di unchecklist saja karena biarkan si virtual box-nya yang menginstalnya. Jadi otomatis langsung terinstall tanpa perlu kita membuat email dan segala macamnya. Ini kita unchecklist saja, lalu kita klik next. Dan di sini kita ganti username-nya untuk username login di tampilan administrator nanti. Saya ganti di sini dengan nama kelompok 2 karena kebetulan kelompok kita adalah kelompok 2. Lalu passwordnya juga kita ganti saja dengan password biasa yang gampang Anda hafal. Lalu hostname-nya kita ganti menjadi Windows. Dan di sini ada GUIS Edition. Maksudnya adalah kalau kita beri checklist di GUIS Edition ini, nantinya saat kita instalasi virtual mesinnya, saat kita ingin berpindah atau mengklik sebuah virtual mesinnya, kita tidak perlu menggunakan keyword CTRL di sebelah kanan. Jadi tanpa harus perlu mengklik keyword-keyword tertentu untuk eh, mengoperasikan sistem operasi yang terinstall di virtual mesinnya. Jadi kita checklist saja guys editionnya. Lalu kita next dan di sini kita bisa menentukan RAM yang ingin kita gunakan. Ini bisa ditentukan sesuai dengan kegunaan dari kalian masing-masing. Di sini saya buat 8 karena eh, RAM yang saya miliki adalah 16 GB, RAM fisik laptop saya 16 GB, jadi saya buat setengahnya saja. Lalu CPU-nya kita bikin 4, setengahnya dari RAM. Next. Dan di sini kapasitas hard disk saya buat default-nya saja sesuai yang direkomendasikan oleh VirtualBox-nya yaitu 80 GB. Lalu kita next. Sudah selesai lalu kita finish. Dan dia akan jalan langsung atau otomatis jalan, otomatis running. Dan di sini kita pencet enter atau apapun karena itu dibebaskan. Yang penting kita menekan tombolnya, tombol apapun. Kita tunggu saja. Dan di sini kita pilih I don't have a product key karena kita memang nggak punya product key-nya. Jadi ini kita tunggu saja. Memang di proses ini agak lumayan memakan waktu, jadi nanti kemungkinan akan saya skip proses instalasinya sampai uh, sistem operasi ini sudah bisa digunakan. Kenapa saya skip? Karena proses instalasi ini nantinya sudah nggak perlu kayak ada validasi-validasi lagi dari kita,
karena memang nantinya ini sudah berjalan otomatis, tinggal menunggu saja. Yang mana memang karena menunggu waktu yang lama, jadi saya nggak mungkin juga cantumin di videonya, jadi kemungkinan nanti akan saya skip saja proses instalasinya. Dan sekarang proses instalasinya sudah di 94%, tinggal menunggu saja, karena yang sebelumnya memang saya skip. Memang udah tidak ada validasi lagi, jadi tinggal menunggu untuk proses instalasinya selesai saja. Sudah 100%. Dan sudah masuk ke desktop harusnya ya. Ya, ini adalah tampilan awalnya ketika Windows baru selesai diinstal, biasanya memang seperti itu. Dan ini juga akan memakan waktu gak lama sih harusnya kalau ini ya. Dan saran saya ketika saat proses instalasi untuk selalu dalam keadaan kondisi laptop Anda terkoneksi dengan charger, atau jika PC ya kalau bisa selalu standby, karena kalau nantinya tiba-tiba laptopnya mati itu proses instalasinya bisa gagal. Dan ini sudah masuk ke tampilan desktop, dan inilah tampilan dari Windows 11 Pro, yang mana ini masih terbilang kosong karena belum ada aplikasi yang belum terinstall. Jadi untuk selanjutnya bisa kalian install saja aplikasi yang kalian inginkan. Ya, sekian inilah video dari instalasi eh, sistem operasi Windows 11 Pro. Selanjutnya saya akan membuat atau menampilkan eh, tutorial dari instalasi sistem operasi Linux Mint. Ya, untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal sistem operasi Linux Mint menggunakan VirtualBox. Jadi langsung saja untuk menyiapkan apa saja yang perlu kita eh, gunakan nantinya. Yang pertama kita buka browser dulu, lalu kita ketikkan saja di sini download Linux Mint. Nanti ada website paling atas, kita klik saja. Dan ini adalah tempat di mana kita untuk mendownload sistem operasi Linux Mint. Di sini ada beberapa pilihan, jadi saya akan menggunakan Cinnamon Edition. Lalu di sini ada pilihan locationnya, kita pilih World saja kan, dan kita pilih layar online. Lalu ini proses downloadnya. Saya pause karena seperti sebelumnya saya sudah menyiapkan sistem operasinya. Jadi nanti kita tinggal proses, kita langsung masuk saja ke proses instalasinya. Dan ini adalah tempat saya menyimpannya. Mas, kita buat baru, kita new, kita beri nama saja Linux Mint, dan kita pilih ISO image-nya itu Linux Mint yang tadi sudah kita download. Kita open. Lalu bedanya di sini adalah kita tidak perlu memilih editionnya karena ISO image-nya sudah eh, memiliki editionnya sendiri. Jadi eh, Linux ini sudah menyediakan editionnya masing-masing tanpa perlu kita memilihnya secara manual di tab edition ini. Dan ini adalah direktori virtual mesinnya nantinya yang akan disimpan. Lalu ini seperti biasa di unchecklist saja, lalu kita next. Dan jangan lupa di sini kita ganti passwordnya menjadi password default saja. Bisa kita ketikkan yang enggak, yang mudah kita hafal, yaitu kita ketik saja password, dan username-nya kita ganti kelompok 2. Untuk username-nya bebas, terserah kalian.
sesuai kebutuhan kalian. Karena di sini saya mewakili kelompok 2, jadi saya berikan namanya dengan nama kelompok 2. Dan ini hostname-nya juga kita ganti dengan nama Linux. Lalu base edition-nya tidak perlu di checklist karena memang tidak memerlukan base edition. Kita next. Dan RAM-nya kita naikkan saja menjadi 4 GB dan CPU-nya kita tambah menjadi 2. Lalu untuk virtual hard disk-nya kita buat saja 50 GB. Lalu finish, selesai. Can run guest install di sini karena memang kita tadi tidak menceklis guest edition-nya. Jadi memang tidak akan terinstall. Kita start. Ini menunggu proses VM-nya up. Lalu di sini kita disuruh pilih boot table-nya lagi. Jadi kita pilih saja Linux Mint lagi. Dan mount and retrieve boot. Kita tunggu saja. Dan ini kita bisa pilih yang start Linux Mint paling atas. Karena ini lumayan juga memakan waktu, jadi ada kemungkinan videonya saya skip dan nanti bisa dilanjutkan ke proses instalasinya. Dan ini adalah proses instalasinya. Jika pada saat tampilan yang hanya hitam tadi itu tidak berjalan atau tidak menunjukkan proses apapun, kalian bisa pilih di sini ada tombol mesin, lalu pilih saja untuk reset, untuk merestart ulang lagi proses instalasinya. Dan ini proses instalasinya harusnya sudah selesai, tinggal menunggu untuk up ke tampilan desktop dari si Linux Mint. Dan ini adalah tampilan dari desktop Linux Mint. Seperti ini. Tinggal nantinya bisa diinstal-install saja aplikasi yang dibutuhkan, yang ingin digunakan sesuai kebutuhan. Jadi mungkin sekian video tutorial tentang bagaimana cara menginstal sebuah virtual machine yang bernama VirtualBox dan juga menginstal sebuah sistem operasi Windows 11 Pro dan Linux Mint. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat dari saya yang sulit untuk dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.